warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endrian Sasiwan, NIM 286-209, Prodi Penjaskesret. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi membaca, menulis, dan menulis secara efektif dan efisien. Yang pertama, berbicara. Berbicara menurut Nurgianto tahun 2010, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan bahasa setelah mendengarkan. Kegiatan berbicara merupakan kegiatan yang kompleksnya berbeda dari ketiga aspek keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini disebabkan selama kegiatan berbicara, seseorang tidak hanya mengekspresikan, mengungkapkan ide atau gagasan dalam perasaan kepada orang lain, tapi lebih jauh dari berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan linguistik. Yang kedua, membaca. Pengertian membaca secara umum. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau menjaga sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis bahwa ada setidaknya 5 makna dari kata baca atau membaca. Yang pertama, melihat serta memahami isi dari apa yang ditulis, bisa dengan melisankan atau hanya dalam hati. Yang kedua, menjaga atau melafalkan apa yang ditulis. Yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang ditulis. Yang keempat, memperhitungkan atau memahami isi sebuah tulisan, simbol, gambar, dan lain-lain. Manfaat membaca. Yang pertama, mengurangi kecemasan dan kegundahan. Yang kedua, membuat otak berkembang. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih berpikir. Yang kelima, sebagai penghibur. Yang keenam, meningkatkan daya ingat. 3. Menulis efektif dan efisien. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses pengumpulan ide dan pemikiran fokus dari tulisan Anda. Tulisan yang Anda tahu adalah ungkapan yang diakui secara luas dalam dunia penulis karena hal itu adalah kebenaran mutlak. Seseorang membaca tahu apakah Anda mengerti apa yang Anda katakan atau Anda hanya menuliskan daftar fakta-fakta yang Anda ambil dari referensi Anda. 2. Pembentukan. Setiap penulis memiliki proses berpikir yang berbeda, namun cara berpikir itu harus dituangkan dalam sebuah urutan logis yang dapat dimengerti pembaca. Urutan klimatik atau climatic order, mulai dari hal yang kurang penting dan dibangun sampai pada hal penting. Ketiga, penulisan draft. Setelah Anda mengumpulkan ide-ide dan pembentukan gaya penyajian, susunlah kalimat ke dalam bentuk paragraf. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain menulis sebuah kalimat yang sempurna. Kemudian revisi. Kembalilah dan evaluasi draft Anda. Tulis ulang draft Anda dengan menambahkan, memotong, mengganti, dan memindahkan tulisan-tulisan pada draft agar lebih jelas. Terakhir, menyunting. Menyunting adalah langkah kunci yang seringkali dilewatkan penulis. Para penulis cukup puas dengan langkah terakhir, revisi, jika mereka tidak meluangkan waktu ekstra untuk menyunting tulisan dan kebenaran teknis mekanisnya. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.